Halo anak-anak Ibu kelas 3. Berjumpa lagi dengan Ibu Febrina Damayanti. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung pada teks narasi. Yuk simak baik-baik. Nah, capaian pembelajaran yang akan kalian capai yaitu peserta didik mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks narasi. Dengan tujuan pembelajarannya ialah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian ide pokok dan ide pendukung dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami langkah-langkah untuk menemukan ide pokok teks narasi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan ide pokok dan ide pendukung teks narasi yang telah dibaca dengan benar. Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok disebut juga dengan gagasan utama, gagasan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran paragraf terdapat pada kalimat utama yang terdiri dari 3. Yang pertama, kalimat utama bisa terletak di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua, kalimat utama juga terletak di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf induktif. Yang ketiga, kalimat utama juga bisa terletak di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf campuran atau deduktif. Apa itu ide pendukung? Ide pendukung itu adalah kalimat yang mendukung kalimat utama, artinya kalimat pendukung ini menyempurnakan sebuah kalimat utama. Kalimat pendukung juga disebut sebagai kalimat penjelas, dan di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas yang merupakan uraian atau rincian dari kalimat utama. Apa itu ide? Langkah-langkah menemukan ide pokok teks narasi. Langkah yang pertama itu baca teks secara keseluruhan. Langkah yang kedua, tentukan topik utama dari cerita. Langkah yang ketiga, cari kalimat yang menyatakan gagasan utama. Langkah yang keempat, fokus pada bagian yang paling menceritakan cerita. Langkah yang kelima, hubungkan ide pokok dengan isi cerita. Perhatikan dan dengarkan teks narasi yang Ibu bacakan berikut ini. Pada suatu hari yang cerah, Budi dan teman-temannya pergi ke taman untuk bermain sepak bola. Mereka sangat senang karena sudah lama tidak bermain bersama. Meskipun awalnya Budi agak kesulitan mengontrol bola, ia terus berusaha. Dengan bantuan teman-temannya, Budi akhirnya bisa menendang bola dengan baik. Mereka bermain dengan penuh semangat hingga sore hari. Budi merasa sangat senang karena bisa bermain bersama teman-temannya lagi. Dari cerita tersebut, kita dapat menentukan ide pokok dan ide pendukungnya. Nah, yang pertama itu ide pokoknya ialah Budi bermain sepak bola bersama teman-temannya di taman dan merasa senang meskipun sempat kesulitan. Nah, kalimat yang mendukung ide pokok tersebut itu yang pertama, pada suatu hari yang cerah, Budi dan teman-temannya pergi ke taman untuk bermain sepak bola. Kalimat ini mendukung ide pokok dengan menunjukkan kegiatan utama yang dilakukan Budi dan teman-temannya, yaitu bermain sepak bola di taman. Yang kedua, meskipun awalnya Budi agak kesulitan mengontrol bola, ia terus berusaha. Nah, kalimat ini memberikan detail tentang tantangan yang dihadapi Budi, tetapi juga menunjukkan usaha dan semangatnya untuk terus mencoba. Kalimat yang ketiga adalah dengan bantuan teman-temannya, Budi akhirnya bisa menendang bola dengan baik. Nah, kalimat ini mendukung ide pokok dengan menggambarkan bantuan dari teman-teman yang membantu Budi mengatasi kesulitan. Kemudian kalimat yang keempat, mereka bermain dengan penuh semangat hingga sore hari. Nah, kalimat ini mendukung ide pokok dengan menunjukkan bagaimana Budi dan teman-temannya sangat menikmati permainan mereka. Kalimat
Yang kelima yaitu, Budi merasa sangat senang karena bisa bermain bersama teman-temannya lagi. Nah, kalimat ini mendukung ide pokok dengan menunjukkan perasaan Budi setelah bermain sepak bola, yang menunjukkan kepuasan dan kebahagiaannya. Wah, tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai ya hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah belajar bersama Ibu Febrina. Dan semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!